Shalom saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan kepada kita bahwa saya ada di Taman Mini Indonesia. Kita bisa melihat keadaan di sini yang begitu indah. Sambil saya ada menikmati alam yang ada di sini, saya ingin berbagi satu firman Tuhan kepada kita, khususnya hubungan antara pemerintah dan Tuhan. Kenapa ini penting sekali? Karena banyak orang-orang yang berpikir bahwa dalam pandangan kekristenan ada pemisahan antara kerajaan Allah dan dunia ini. Banyak orang-orang berpikir secara dikotomi. Mereka mengatakan bahwa negara pada satu sisi dan iman pada sisi yang lain. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka sesungguhnya tidak ada hal demikian. Karena ternyata di dalam pandangan Tuhan Yesus sendiri, orang-orang Kristen adalah sekaligus orang-orang yang memiliki identitas sebagai warga negara di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kita pada satu bagian yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus tentang pajak. Ini dari Markus pasal 12, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini begini. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang barusan kita baca, ketika orang-orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus mempertanyakan tentang pajak, sebenarnya tujuan mereka datang kepada dia, mereka ingin menjerat dia dengan sebuah pertanyaan yang sulit, masalah membayar pajak. Kenapa ini adalah sebuah bagian usaha orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus lewat pertanyaan mereka? Karena jika Yesus setuju membayar pajak, maka pasti orang-orang Farisi mau mempermalukan Yesus kepada para pengikutnya. Mereka mengatakan, "Lihat tuh, Yesus yang kalian agung-agungkan itu, dia mendukung pemerintahan Romawi, yang pada saat itu orang-orang Roma sedang menjajah orang-orang Yahudi." Sehingga bisa jadi banyak pengikut Yesus yang mungkin akan meninggalkan dia. Tetapi jika Yesus mengatakan tidak membayar pajak, maka mereka akan mau mempermalukan Yesus. Karena orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah Romawi, hukumannya adalah akan bisa dipenjara. Dan inilah cara orang-orang Farisi ingin menjerat Yesus agar Yesus ditangkap dan dipermalukan. Tetapi apa yang terjadi? Malah berbalik. Ketika Yesus memberikan sebuah jawaban yang begitu luar biasa, maka mereka pun terdiam. Tetapi apa yang saya maksudkan? Bahwa ternyata Yesus dalam ajarannya, ketika ia mengatakan kepada orang-orang Farisi yang datang untuk mau mencobai dia, dia meminta bawalah kepadanya mata kepik uang, yaitu uang dinar. Ketika uang itu dibawa kepada dia, dia bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah yang ada di mata uang itu?" Lalu mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu apa jawab Yesus? "Berilah kepada Kaisar apa yang memang wajib diberikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah." Memang banyak orang memahami perkataan Yesus ini seakan-akan ini bahwa Yesus memisahkan antara Kaisar dan kerajaan Allah, memisahkan antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada Kaisar. Sebenarnya tidak demikian. Tetapi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dia sedang mengatakan sebenarnya
bahwa kaisar atau pemerintahan itu adalah sangat terbatas. Tetapi sekalipun pemerintahan itu terbatas, tetapi pemerintahan itu wajib kita hormati. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Karena di mata uang itu yang tertera adalah gambar dan tulisan kaisar. Gambar di sini adalah menunjuk dengan kata yang sama di dalam Kejadian ketika Tuhan mengatakan pada waktu penciptaan manusia bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar Allah. Maka artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak melarang kita dalam hal tanggung jawab kita kepada pemerintah, malah ia mendorong kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi pemerintah. Sebagai warga negara yang baik harus menghormati pemerintah. Dan salah satu cara kita untuk menghormati, menghargai pemerintah adalah membayar pajak. Maka di sini kita akan dibawa bahwa pemerintah yang sah di dunia ini merupakan alat di tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat pemerintah. Tuhan yang menetapkan pemerintah. Dalam anugerah umumnya, pemerintah berguna di tangan Allah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di dalam kitab Roma pun kita dianjurkan berikan penghormatan kepada mereka yang wajib menerima hormat. Dan berikan bayar pajak kepada mereka yang wajib untuk menerima pajak. Jadi disinilah orang-orang Kristen harus memahami bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita wajib menghormati pemerintah. Namun demikian, kita harus menyadari bahwa pemerintah itu terbatas. Pemerintah itu tidaklah menjadi Tuhan, tetapi tuntutan kesetiaan yang paling tinggi dalam kehidupan orang-orang percaya adalah kepada Tuhan. Jika di mata uang tadi, gambar yang tertera di sana adalah gambar kaisar dan tulisan kaisar, tetapi dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Sehingga kita hanya memberikan pengabdian yang paling tertinggi dan kesetiaan kita paling tertinggi hanyalah kepada Allah semata-mata. Kalau begitu, ketika pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka setiap orang-orang percaya harus menolak demikian. Karena kesetiaan tertinggi haruslah kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang dituntut kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Kita harus memberikan segenap hidup kita untuk melayani Tuhan. Maka dengan demikian, jika kepada Tuhan kita harus menyerahkan pengabdian tertinggi kita, maka ketaatan kepada pemerintah merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Kesetiaan kita memberikan segala tanggung jawab kita kepada pemerintah, maka itu merupakan wujud kasih kita kepada Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, tidak ada pemisahan antara Allah dan dunia pemerintah. Tetapi yang paling penting harus kita pahami, kita harus memberikan kesetiaan kita, kasih kita paling tinggi kepada Tuhan, maka kesetiaan kita kepada pemerintah hanya merupakan wujud dari iman, kasih dan kesetiaan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, saya akan memberikan satu contoh seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tetapi dia membawa pengaruh yang besar di tengah-tengah bangsa kita. Dia adalah Johannes Lemenas. Dia adalah seorang dokter, saudara. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia ikut berbagai kegiatan politik. Bahkan kalau kita melihat dalam pemerintahan selama Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia ini pertama sekali, maka Dr. Johannes Lemenas telah menjadi Menteri Kesehatan. Bahkan dalam masa-masa ia menjadi Menteri Kesehatan, salah satu gagasannya yang masih kita nikmati saat ini adalah berdirinya Puskesmas. Ini merupakan hasil buah pikiran, gagasan dari seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tetapi memberikan kontribusi yang begitu baik di negara kita. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua sebagai anak-anak Tuhan,
yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mari kita wujudkan iman kita, bukan menghindari dunia ini, bukan memisahkan diri dari dunia ini, tetapi bukti kecintaan kita kepada Tuhan, kita akan menghormati pemerintah, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa kita. Demikian renungan firman Tuhan, semoga ini akan menjadi berkat bagi kita, dan kita semua anak-anak Tuhan akan terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan negeri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.